asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berikut ini berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia. 1. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai dengan 1945. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Periode 1945 sampai dengan 1950. Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. B. Periode 1950 sampai dengan 1959, pemikiran HAM pada masa ini mendapat tempat yang bagus. Indikatornya adalah semakin banyaknya pertumbuhan partai-partai politik, adanya kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Periode 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi. Pada periode ini kekuasaan pada presiden. D. Periode 1966 sampai dengan 1998. Pada awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah merekomendasikan gagasan tentang perlunyupan, pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. E. Periode 1998 sampai dengan sekarang. Pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, penghormatan dan perkembangan HAM semakin signifikan. B. Instrumensional dan internasional HAM di Indonesia. A. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam Pancasila yang juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 telah diubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia. C. Dalam proses Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Anti Penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi masyarakat, dan pengadilan HAM. D. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
Khususnya dalam bab 3 dinyatakan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat atau kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari berikut ini. Pertama, hak untuk hidup. 2. Hak untuk kebebasan pribadi. 3. Hak untuk mengembangkan diri. 4. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 5. Hak memperoleh keadilan. 6. Hak atas kebersamaan. 7. Hak untuk wanita. 8. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. 9. Hak anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.